Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sabiqi ilan najah minal jur' wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa pada atau dalam acara ngaji puasaan kitab Sulam Taufik, satu kitab yang fenomenal di kalangan pondok pesantren yang memang pengajarannya lebih keturos. Dan kitab Sulam Taufik ini bagian daripada jurisprudensial atau kitab yang membahas tentang ilmu fikih, dikarang atau di musannifnya adalah Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Mari kita bertawasul sebelum kita memulai ngaji. Mudah-mudahan dengan bertawasul kita dapat menyambungkan ruh kepada muallif, kepada pengarang kitab, dan apa yang telah kita pelajari kemudian bisa bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Liridho ila wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila muassis, khususan ilal musannif Syekh Imam Nawawi Al-Bantani wa Ibrahim. Syekh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li Al-Fakir. Seperti yang tadi katakan bahwa kitab Sulam Taufik ini atau kitab Sulam Taufik ini adalah karya fenomenal dari Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama karismatik asal Banten. Dan dalam ngaji puasaan kitab Sulam Taufik ini di Ramadan kali ini sengaja nanti lebih kepada dalam berbahasa Indonesia dan bahasa Arab, artinya tidak dimaknai secara bahasa Jawa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Jadi kalau di tahun kemarin kita mengaji Sulam Taufik ini dengan makna bahasa Jawa, di Ramadan kali ini kita langsung menggunakan membaca daripada matannya atau lafadznya, kemudian kita maknai secara bahasa Indonesia agar lebih bisa dipahami oleh orang-orang awam. Kitab Sulam Taufik ini berisi atau pasalnya terdiri dari, atau babnya terdiri dari 37 bab, mencangkup tentang bab pertama tentang sifat-sifat Allah dan Rasulnya. Kemudian pasal kedua ada menerangkan tentang murtad. Pasal ketiga atau bab ketiga tentang hukum murtad. Kemudian yang keempat tentang bab tentang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Sampai nanti ke bab atau ke
bagian 37. Dan untuk itu tetap simak terus channel atau official YouTube Pondok Pesantren Nur Sakimiyah. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan maslahat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam wa thubutu fihi ala dawam waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Jadi setiap orang atau orang dewasa atau mukallaf itu wajib untuk kafatil mukallafin ad-dukhulu fi din. Dia masuk ke dalam agama Islam yang dimaksud dia. Untuk kemudian melaksanakan segala kewajiban yang berkenaan dengan hukum-hukumnya. Dalam salah satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budullah. Jadi ini mungkin korelasi daripada redaksi tersebut ya. Redaksi yajibu ala mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam. Setiap orang wajib untuk masuk dalam agama Islam. Dan famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nutku bi fil hal in kana kafiran wa illa fa bis salati syahadati wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi keterangan bahwa wajib untuk masuk Islam itu tidak lepas daripada memahami hukum-hukum Islam juga gitu ya. Seperti yang kita tahu dalam hukum Islam ada namanya wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Ini adalah jurisprudensi dalam ilmu fikih. Dalam salah satu pembahasannya adalah tentang mengimani kepada Allah dan Rasulnya gitu ya. Kemudian di dalam kitab Sulm Taufik ini juga masyhur dikatakan apa sih definisi wajib itu kan. Wajib ialah setiap perkara yang harus dilaksanakan dan mendapat pahala bila dikerjakan. Tetapi apabila kita meninggalkannya maka kita akan mendapat siksa. Kira-kira seperti itu. Kemudian selain wajib juga ada yang namanya haram. Haram ini ialah kebalikan daripada sesuatu yang wajib atau sifat wajib. Kalau haram ini bila ditinggalkan mendapatkan pahala dan bila dikerjakan tentu akan mendapatkan siksa atau berdosa gitu ya. Sedangkan ta'rif atau definisi daripada sunnah adalah setiap perkara yang baik bila itu dikerjakan maka akan mendapatkan satu nilai kebaikan atau pahala ya. Ada lagi dalam definisi kitab Sulm Taufik ini kemudian ta'rif daripada makruh, dan makruh ialah kebalikan dari sunnah tadi. Jadi bila dikerjakan tidak berdosa dan bila ditinggalkan tentu mendapat pahala, satu kebaikan ya. Dan yang terakhir dalam 5 hukum tadi itu yaitu adalah mubah.
Mubah di sini ialah setiap perkara yang boleh dikerjakan dan boleh tidak. Artinya kalau dikerjakan tentu boleh, dan jika tidak dikerjakan juga tidak mendapatkan satu dosa atau satu siksaan. Jadi boleh-boleh saja gitu mau dikerjakan atau tidak. Itu adalah ta'rif daripada mubah. Famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqadu mutlaqan wa nutqu bihi fil hal in kana kafiran wa illa fa fis salati syahada wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan di antara perkara yang wajib diketahui dan dipercayai secara mutlak ialah kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah wa an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa an la ma'buda bihaqqi fil wujudi illallahul wahidul ahad al-awwalul qadim al-hayyul qayyum al-baqi ad-daimu al-khaliqu ar-raziqu al-alimu al-qadirul fa'alu lima yurid. Dan makna daripada kalimat syahadat itu tentu wajib diucapkan dengan lisan dan dalam hati kita meyakininya, kira-kira seperti itu. Dan apabila orang yang pernah membacanya, maka siapapun orangnya adalah dikatakan sebagai orang Islam. Yang mana arti daripada makna tersebut dapat kita pahami bersama dan sudah masyhur ya di kalangan umat Islam, yaitu berisikan tentang kesaksian kita keesaan Allah, dan kita mempercayai itu, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dan setiap perkara yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan setiap perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah maka tentu tidak akan terjadi. Mausufun bikulli kamalin munazzahun an kulli naqsin laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'un basir. Dan Allah ini bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan maha suci segala sifat dari kekurangan. Allah tentu adalah Tuhan kita yang memang dia tidak satupun angkul linaksin, tidak satupun kekurangan. Laisa kamisli syai'un wa huwas sami'un basir. Dan ia atau Allah itu maha melihat dengan tentu beda dengan cara melihatnya manusia ataupun juga dengan makhluknya. Wa wataqtimun wa ma siwahu hadisun wa wa al-khaliq wa ma siwahu makhluk. Dan Allah ini adalah zat yang qadim, yang tidak ada permulaannya. Jadi kalau kita atau kalau ada yang bertanya kapan Allah itu bermula, tentu dapat dipastikan jawabannya adalah Allah tidak seperti makhluk yang ada permulaannya. Allah adalah dahulu tanpa ada yang mendahului dengan zat atau dengan ciptaannya. Wa kalamuhu qadimun kasairi sifatin li'annahu subhanahu mubayinun li jami'il makhluqah fi dzati was sifati wal af'ali subhanahu wa ta'ala amma yaqulu dzalimun uluwan kabira. Dan Allah
itu qadim, seperti semua sifat-sifatnya, semua zatnya, dan zatnya Allah tentu berbeda dengan kita yang memang manusia bisa kita lihat, bisa kita raba. Dan Allah pun dapat dilihat dengan ilmu-ilmu tertentu, dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kitab. Misalkan saja contohnya adalah adanya bumi dan langit, itu adalah daripada bukti bahwa adanya Allah. Dan seperti itulah cara-cara atau untuk melihat kebesaran atau keesaan Allah. Manafikil Quraisy sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa rasuluh. Ila jami'il khalq. Dan makna daripada kesaksian kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kepada Nabi Muhammad Rasul, yaitu bahwa kita mempercayai bahwa Nabi Muhammad, atau membenarkannya, dalam kata lain mempercayai itu, beriman bahwa yang kita yakini atau Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Jadi selain kita bersaksi bahwa Allah itu adalah sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai satu-satunya pencipta, kita juga meyakini bahwa Allah itu adalah Rasulnya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam sadiqun fi jami'i ma akhbar bihi, min dzalika 'adzabil qabri wa na'imuhu su'al malakaini munkar wa nakir. Dan di antara itu juga kita wajib membenarkan segala berita atau segala sesuatu yang disampaikan, baik mengenai kerasulannya, baik tentang hal gaib ataupun hal yang lainnya. Dan menjadi satu keharusan atau menjadi mutlak ya, bahwa kita harus meyakini itu. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ketika atau sehingga apabila mereka sampai dengan penglihatannya, dengan artinya ketika kita manusia itu dapat dilihat secara sempurna, baik dengan mata, dengan penglihatannya, dengan dapat diraba, kira-kira begitu. Itu kalau cara melihat kita kepada manusia. Jadi terlihat jelas seperti yang ada dalam surat Fussilat. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu taqamna Allahu alladhi antaqa kulla syai'in wa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Dan bagian daripada keimanan kita juga dianjurkan untuk mempercayai terhadap hari akhir atau hari kiamat ya, di mana hari kiamat tersebut seperti yang lazim kita ketahui menjadi hari akhir dan hancur leburnya alam semesta ini. Wan naru was-siratu wal haudu wasyafa'atu wal jannatu wal khuludu war ru'yatu lillahi ta'ala fil jannah. Dan kita juga harus meyakini bahwa
neraka, yaitu tempat siksaan yang maha dahsyat dan hebat. Dan neraka itu memiliki beberapa tingkatan. Ada 7 tingkatan kira-kira. Yang pertama neraka jahanam. Ini adalah neraka atau tempat siksaan yang paling tinggi ya. Kemudian ada juga neraka lazah, ada neraka yang namanya neraka hutama, ada sa'ir, ada sakar, dan ada juga jahim, dan neraka yang terbawah, kira-kira seperti itu, atau yang biasa kita sebut dengan hurriyah ya. Dan itu bagian daripada cara kita beriman sebagai orang Islam, bahwa kita harus meyakini dengan adanya hari akhir, yaitu berupa kiamat, yang di bawahnya disebutkan adalah bagian-bagian daripada strata siksaan di dalam neraka gitu ya. Kemudian selain itu juga al-jannatu, yaitu kita juga wajib mempercayai dengan adanya surga, yang mana surga juga ini digolongkan menjadi 7 golongan. Surga yang paling tinggi yaitu surga Firdaus, kemudian di bawahnya ada Jannatul A'dan, Jannatul Khuldi, Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wa, Darussalam, dan surga yang terendah ada namanya Darul Jalal, kira-kira seperti itu. Dan ini tentu harus kita imani sebagai bagian daripada kita muslim, yang tentu adalah bagian daripada aspek penting dalam beragama Islam. Itu saja yang dapat bisa kami sampaikan di pagi hari ini, dan simak terus kajian-kajian Kitab Kuning, Kitab Sulam Taufik setiap pagi, setiap setelah sholat subuh, hanya di official Pondok Pesantren Luhur Sakinah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.